Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala sekolah SMA dan juga para mahasiswa yang tergabung dalam Zoom ini. Dan yang tak lupa kami hormati dan kami banggakan para jurnalis televisi di ibu kota yang sudah berkenan untuk bergabung dalam acara ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada kesempatan hari ini di masa PPKM level 3, kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa memberikan karya yang positif untuk ibu kota Jakarta dan juga memberikan karya yang menunjukkan optimisme kepada wisata ataupun kegiatan yang ada di Jakarta. Nah, untuk tema wisata bangkit kali ini, sebelumnya kami minta Mas Tatang untuk menampilkan slide-nya. Oke. Nah, eh, kenapa kami mengambil tema Bangkit Wisata Jakarta? Karena kami merasa bahwasannya selama 3 tahun terakhir ini di ibu kota Jakarta dan sekitarnya yang merupakan dampak terparah, dampak yang paling dirasakan adalah pelaku ekonomi di kawasan ataupun di bidang atau sektor wisata. Makanya kami memberanikan diri, kami bersama Disparekraf dan juga Pemda DKI dan tentunya teman-teman IJTI untuk memberanikan diri mengadakan lomba video kreatif dan anugerah jurnalistik 2022 dengan tema Bangkit Wisata Jakarta dan dengan subtema berwisata yang aman dan aman di masa pandemi. Next. Uh, untuk acara ini memang kami sengaja melibatkan teman-teman dari jurnalis televisi di Jakarta dan sekitarnya, dan juga melibatkan peran serta dari adik-adik mahasiswa dan juga adik-adik SMA yang memiliki hobi tentang video kreatif ataupun konten kreator ataupun tentang hobi video dokumentasi yang menjadikan sebuah gambaran buat masyarakat Indonesia, buat masyarakat Jakarta bahwasanya para remaja yang ada di Jakarta itu sangat kreatif dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan yang positif, diantaranya dengan lomba video kreatif ini. Hadiahnya sendiri kami menjamin karena sudah dapat dukungan dari Disparekraf, hadiah total itu puluhan juta rupiah. Kami mohon, makanya kami meminta adik-adik SMA ataupun adik-adik mahasiswa dan juga jurnalis televisi di Jakarta dan sekitarnya, mari ikut berpartisipasi dalam acara ini dan menangkan hadiah yang spektakuler yang telah kami siapkan untuk menjembatani bakat dan juga karya jurnalistik dari teman-teman jurnalis dan juga adik-adik SMA dan mahasiswa. Next. Nah, ini saya sebutkan tadi tema besarnya itu Bangkit Wisata Jakarta, subtemanya berwisata yang sehat dan aman di masa pandemi. Dan ini poin pentingnya yaitu meliputi apa saja yang bisa dilombakan dan diikutsertakan dalam acara ini. Yang pertama, dokumentasi ataupun vlog tentang destinasi wisata, di mana destinasi wisata itu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menerapkan standar operasional pelayanan yang ketat sesuai dengan prokes COVID-19 dan juga memberikan eh, pengetahuan kepada masyarakat atau publik ketika ingin berwisata ke tempat wisata yang telah dituju, bagaimana standar prokesnya, apakah sudah memenuhi kriteria yang ditentukan pemerintah. Nah, itu menurut kami sangat penting untuk kita coba untuk berikan informasi kepada publik bahwasanya berwisata di Jakarta ini sebenarnya aman loh, asalkan dengan cara melakukan protokol kesehatan yang ketat, asalkan dengan cara dari pihak pengelola juga menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk mengurangi tertularnya penyakit COVID-19. Nah, tema yang meliputi yang kedua adalah UMKM. UMKM ini juga menurut kami penting karena UMKM ini menjadi hal yang sangat terpuruk ketika pandemi selama 2 tahun terakhir ini. Makanya kami menghimbau untuk adik-adik ataupun para jurnalis untuk bisa memberikan liputan atau video kreatif tentang bangkitnya UMKM di Jakarta yang berhubungan dengan kegiatan wisata. Itu menarik dan bisa menginspirasi UMKM-UMKM di daerah lain untuk bisa bangkit.
Selanjutnya meliputi transportasi. Kenapa transportasi? Karena kita ingin bahwasanya transportasi di ibu kota ini menjadi salah satu pintu masuk ketika akan perjalanan ke tempat wisata. Jadi protokol kesehatan di transportasi seperti Transjakarta, seperti juga KRL, seperti juga apa namanya ojek online dan seperti transportasi lain, kita bisa memberikan sorotan, kita bisa memberikan gambaran kepada publik bahwasanya transportasi itu juga telah menerapkan protokol kesehatan, sehingga bisa dijadikan sebuah video kreatif, bisa dijadikan sebuah materi untuk peliputan para jurnalis yang ada di Jakarta. Nah, komunitas juga menarik karena komunitas ini banyak sekali komunitas-komunitas wisata di Jakarta yang sampai saat ini akhirnya mereka tidak bisa bergerak karena karyawan mereka, karena kegiatan mereka dikurangi karena adanya PPKM level 3. Nah, bagaimana siasat para komunitas ini untuk bangkit dan siasat para komunitas ini untuk kembali hadir menyemarakkan wisata Jakarta itu juga menjadi perhatian bagi kami dan itu menarik menjadi sebuah materi pemberitaan dan juga materi peliputan bagi para jurnalis dan juga bagi adik-adik SMA dan mahasiswa. Dan yang terakhir layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini sangat kompleks, bisa layanan kesehatan di rumah, bisa layanan kesehatan di tempat wisata, bisa layanan kesehatan di sarana transportasi dan apapun itu yang berhubungan dengan layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan aturan PPKM yang saat ini sedang berlaku yaitu PPKM level 3. Kategorinya itu ada 3, pelajar, mahasiswa, dan juga jurnalis. Next. Nah, ini syarat-syaratnya, syarat dan ketentuan umum. Syarat yang pertama adalah peserta harus warga Jabodetabek dengan bukti scan KTP. Warga Jabodetabek ini kenapa kami anggap penting karena daerah penyangga aglomerasi dari ibu kota ini menjadi sangat penting untuk menggairahkan kembali wisata di DKI Jakarta. Dan ketentuan yang kedua, perlombaan ini tidak dipungut biaya, ya gratis. Dan ketiga adalah pengambilan objek video karya jurnalistik harus di DKI Jakarta. Dan yang keempat, jika mahasiswa dan pelajar harus menyertakan scan kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Jika itu jurnalis harus menunjukkan scan kartu identitas atau kartu pers. Dan video jurnalistik dijamin harus asli dan tidak merupakan comot-comotan dari video-video yang lain. Jadi benar-benar video asli karya dari peserta. Dan video yang ini yang sangat penting menjadi perhatian, video untuk pelajar dan mahasiswa itu maksimal 5 menit. Nah, untuk jurnalis itu minimal 5 menit. Jadi kita membedakan antara kualitas dari teman-teman jurnalis dan juga adik-adik SMA dan mahasiswa. Nah, video dan karya jurnalistik ini ketika sudah dikirim ke panitia akan menjadi hak dari panitia dan tentu saja keputusan dari dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Next. Ketentuan khususnya apa saja? Yang pertama, setiap peserta wajib follow dan mention tag Instagram IJTI Jakarta Raya dan subscribe YouTube IJTI Jakarta Raya. Terus yang kedua, nanti materi yang dikirimkan oleh peserta mahasiswa dan juga adik-adik SMA nanti akan kita kumpulkan, kita akan tayangkan di YouTube kita, dan juga nanti salah satu penilaiannya adalah viewer terbanyak itu menjadi salah satu penilaian. Jadi itu bisa jadi cara bagi adik-adik atau teman-teman mahasiswa untuk meng-share video yang sudah kami upload di YouTube untuk memperbanyak link dengan bisa ke teman-temannya dan seperti itu. Sementara untuk kategori jurnalis itu tentunya seperti yang kita berlakukan biasanya, yaitu peliputan dengan rentan waktu tanggal 1 Maret 2021 hingga 31 Maret 2022 dengan cara atau dengan syarat liputan tersebut harus sudah tayang dulu di media masing-masing. Nah, setelah itu baru linknya dikirimkan ke panitia melalui email yang telah kami siapkan ataupun melalui Google Drive yang juga bisa dilakukan. Next. Nah, teknis penamaan video yang pertama, nanti ketika ngirim ke email itu ada penamaan yang pertama judul video atau karya, underscore nama lengkap peserta, underscore nama sekolah atau nama kampus atau nama media, dan yang terakhir underscore nomor telepon. Contoh, tema asik wisata sehat, underscore Ferdi Setiawan, underscore IJTI TV, underscore nomor telepon. Jadi harus ketentunya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan mengklasifikasikan ataupun memberikan nomor kepada peserta atau karya-karya yang sudah masuk ke kita. Nah, apa saja yang perlu dikirimkan? Yang pertama adalah surat pernyataan keaslian karya, surat rekomendasi dari sekolah atau kampus atau media. Biasanya kalau kampus dari pembina OSIS atau mungkin dari kalau mahasiswa dari wakil rektor
atau wakil dekan atau dekan yang memberikan rekomendasi untuk ikut serta dalam acara ini. Nah, kalau media memberikan surat rekomendasi dari Pemret atau manajer atau setara eksekutif produser juga boleh, dan juga mengirimkan kartu identitas scan yang kami sebutkan tadi di atas. Kategori untuk pelajar dikirim melalui email lomba video wisata ijti@gmail.com, dan kategori jurnalis dikirim melalui anugerah jurnalistik wisata ijti@gmail.com, atau semuanya bisa juga ke email ijti-jakartaraya@gmail.com. Next. Nah, batas pengiriman video itu tanggal 1 April 2022. Karena tanggal 2 itu kalau nggak salah sudah puasa. Nanti kita akan rencanakan eh, setelah tanggal 1, tanggal 2 itu akan kita rencanakan untuk penilaian penjurian, dan pengumumannya kita rencanakan akan kita umumkan di Balai Kota, dengan nanti kita coba untuk bekerja sama dengan salah satu televisi, dan yang akan menyerahkan hadiahnya langsung insya Allah Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Next. Nah, kurang lebih itu peserta ataupun kawan-kawan ataupun para jurnalis yang ikut dalam acara ini, ataupun para adik-adik SMA ataupun para kepala sekolah, para mahasiswa, para dosen yang kebetulan bergabung dalam acara ini. Nanti untuk tanya lebih lanjut bisa setelah sesi ini bisa tanya lanjut tentang syarat dan sebagainya, dan juga ketentuan dari syarat dan ketentuan lain tentang perlombaan ini ada di Instagram kami, sudah detail di situ, ada syarat dan sebagainya. Kurang lebih itu Mas Tatang. Waktu kami kembalikan.